warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Materi kita hari ini adalah tentang besaran, satuan, dan dimensi. Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran berdasarkan asalnya terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan arahnya, besaran terbagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri atau berdiri sendiri. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya volume, luas, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, dan daya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya massa, waktu, suhu, jarak, dan kelajuan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, momentum, dan perpindahan. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya besaran panjang dengan nilai 1 jengkal disebut satuan jengkal. Besaran volume dengan nilai 1 liter disebut satuan liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional atau SI. Dimensi merupakan suatu lambang untuk besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Dimensi besaran pokok sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional, dan dimensi besaran turunan disusun berdasarkan dimensi dari besaran pokok yang membentuknya. Berikut adalah tabel yang memuat tentang contoh besaran, satuan, dan dimensi. Silahkan diperhatikan. Untuk pemahaman selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal. Disimak ya. Yang pertama, misalnya kita ingin mencari dimensi dari usaha gitu ya. Dimensi dari usaha gitu. Maka yang pertama, usaha itu rumusnya adalah gaya dikali perpindahan. Nah, kemudian kita ubah satuannya. Satuan gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya, dikali perpindahan satuannya kilometer atau meter ya. Perpindahan merupakan satuan panjang. Kemudian kita ubah kilogram meter ini sama dengan S pangkat negatif 2 dikali M gitu ya. Maka kilogram M nya ada 2, maka M pangkat 2 kali S pangkat negatif 2. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk dimensi. Dalam bentuk dimensi kita beri tanda dimensi. Kilogram
adalah dimensi massa, itu M. Meter adalah dimensi dari panjang, yaitu L. Pangkat 2. Kemudian S atau sekon adalah dimensi waktu, yaitu T. Pangkat negatif 2. Jadi dimensi usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Contoh yang kedua, misalnya kita ingin mencari besaran apakah dia gitu kan. Jadi yang diketahui adalah dimensinya. Misal dimensinya M kali L pangkat negatif 3 gitu ya. Yang ditanya besaran apakah dia gitu ya, besaran apakah dimensi tersebut gitu. Kita jawab M L pangkat negatif 3. M itu adalah satuan dimensi dari massa, yaitu satuannya kilogram, gitu kan. Kemudian L adalah dimensi panjang, yaitu meter pangkat negatif 3 atau gini, kilogram per meter pangkat 3 gitu, sama ya. Kilogram ini adalah massa, kemudian meter pangkat 3 ini kalau dia panjangnya berarti ada 3 kali, jadi dia adalah volum ya, karena volum adalah panjang kali lebar kali tinggi, makanya panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter, tinggi satuannya juga meter. Maka M L pangkat negatif 3 itu merupakan besaran dari massa per volum. Massa per volum itu adalah sama dengan rumus mencari massa jenis. Nah itu ya, rumus mencari massa jenis atau rho sama dengan massa per volum. Maka dia besarannya M L pangkat negatif 3 adalah besaran dari massa jenis. Nah, selesai sudah pembahasan tentang besaran, ukuran, dan dimensi. Untuk lebih paham, bisa mengerjakan soal berikut dan jawabannya bisa dikirim ke sini untuk dikoreksi. Oke, sampai jumpa kembali.